Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 peserta Latsar CPNS 2022. Saya Mirza Adianova. Saya Muntaha Mardatillah. Saya Cidirna Liana. Saya Muharir. Saya Ismu Ridha. Pada video kali ini kami akan menjelaskan penerapan pelayanan publik berbasis digital pada tingkat eselon 1. Pertama sekali akan dijelaskan oleh Bapak Muntaha Mardatillah. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Mirza. Baik, tugas Latsar hari ini kita ditugaskan untuk berdiskusi mengenai layanan publik yang diterapkan oleh pejabat eselon 1 di lingkungan instansi kita. Nah, kita sepakat tadi udah diskusi singkat mengenai layanan perpustakaan yang diberikan oleh Universitas Tengku Umar. Saya coba share screen ya, Bapak Ibu. Apa udah muncul tampilannya Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum lagi, Pak. Ya. Ya, sudah, Pak. Baik, saya pada kesempatan kali ini bertugas untuk memperkenalkan web perpustakaan Universitas Tengku Umar, perpustakaan UPT Perpustakaan Universitas Tengku Umar. Nah, pada web ini bisa kita lihat tampilannya berupa tampilan menu, ada beberapa menu-menu yang tersedia dalam web Universitas Perpustakaan Universitas Tengku Umar ini. Yakninya salah satunya menu home, tentang kami yang terdiri dari sambutan kepala perpustakaan, sejarah, visi dan misi, SOP perpustakaan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta pustakawan dan staf. Nah, pada menu layanan berisi tentang tata tertib, jam buka perpustakaan, fasilitas, serta WA Service Center. Pada koleksi digital berisi menu repository, OPEC, e-book, e-library, e-jurnal, dan jurnal. Pada menu bebas pustaka berisi mengenai persyaratan, bebas pustaka online, dan unggah skripsi. Nah, selanjutnya pada menu pemustaka berisi mengenai daftar online, cek pinjaman, usul buku, syarat menjadi anggota perpustakaan. Serta pada menu tata tertib berisi mengenai penggantian buku yang hilang. Dan tak kalah lupanya ada menu hubungi kami. Nah, pada tampilan ini juga ditampilkan foto-foto mengenai kerjasama-kerjasama yang telah dijalankan oleh Perpustakaan UTU dalam meningkatkan layanannya, yang pada masanya diresmikan oleh Prof. Dr. Jasman Jema'aruf SE MBA yang menjabat sebagai rektor pada masanya tersebut. Nah, pada menu tampilan juga berisi mengenai berita-berita terbaru dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di UPT Perpustakaan UTU tadi. Salah satunya mengenai kunjungan ke beberapa perpustakaan yang ada, serta gelar-gelar prestasi yang diraih oleh Perpustakaan UTU, serta kerjasama yang jalin oleh Perpustakaan UTU dengan pihak perpustakaan lainnya. Nah, serta beberapa foto-foto yang ditampilkan apa saja kegiatan yang dijalankan oleh UPT Perpustakaan UTU. Nah, mungkin sekian Bu Mirza, kita kembalikan kepada moderator. Ya, baik Bapak Muntaha Mardatillah, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Muharir. Silakan Bapak Muharir. Ya, terima kasih Bu Mirza. Ya, dari tampilannya sudah sangat bagus ya. Bisa dikatakan profesional. Cuma ada dari segi evaluasi terhadap tampilan ini, ada beberapa item yang saya coba evaluasi. Yang pertama itu di
koleksi digital ya. Nah, di koleksi digital ini saya coba share screen dulu. Silakan di share screen, Bapak. Oh ya, host tolong di share screen karena saya tak bisa di share screen. Oke, saya bantu Pak. Oke, Ya, baik. terkendala. Sudah muncul Pak? Baik. Terima kasih Pak Muntaha. Oke, Di layanan koleksi digital yang ya. pertama kita evaluasi, ketika kita masuk pada opsi library ini kita dihadapkan harus daftar dulu ya. Nah, ketika kita mendaftar di layanan tersebut, ini kan diberikan dua pilihan melalui aplikasi yang Android atau melalui Windows yang laptop. Nah, ketika saya mendaftar di aplikasi yang melalui Windows ini, kita disuruh untuk mengisi informasi ya, nama email. Nah, setelah selesai semuanya pendaftaran di aplikasi tersebut, muncul persoalan yaitu aktivasi untuk menggunakan layanan tersebut. Yang dimana layanan ini mesti diaktifasi oleh admin yang bersangkutan. Ya. Nah, ini menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendaftar ataupun sekedar ingin melihat koleksi buku di perpustakaan Universitas Teguh Umar ini. Karena kita harus mendaftar dulu ya. Nah, di versi Windows misalnya kita daftar itu harus daftar. Sementara untuk pendaftarannya itu harus melalui aktivasi oleh admin yang bersangkutan. Nah, sebagai ASN ya sebagai dari mana berorientasi pelayanan, ya, kita harus melakukan pelayanan prima ya, cepat ya, tangkas ya, sigap dalam memberikan pelayanan. Nah, di sini saya belum melihat adanya pelayanan yang sigap ya. Itu evaluasi dari saya terkait dengan layanan koleksi kita. Baik, silakan yang lain. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita persilakan Ibu Cut Irnaliana. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Mirza atas kesempatannya. Tapi saya ingin share screen. Ya, Bisa? silakan Ibu. Host, apa boleh saya share screen? Ya. Silakan, silakan. Maaf. Ya, baik. Nah, tadi mungkin mulai Pak Iil sudah menjelaskan tentang apa-apa saja fitur yang ada di web perpus.utu.acid ini, dan Pak Moharir mengomentari sedikit tentang e-library. Nah, saya mungkin akan ke bawahnya di e-jurnal dan jurnal ini. Nah, ketika kita klik e-jurnal, maka yang muncul adalah jurnal online Universitas Teguh Umar. Nah, ini baik ya di-linkkan langsung sehingga mahasiswa ataupun siapapun yang ingin mengakses jurnal yang ada di Universitas Teguh Umar itu bisa langsung melihat jurnal yang ingin diperlukan gitu. Nah, itu.
Namun di sini saya belum melihat adanya jurnal yang dilanggan. Jadi menurut saya penting ada fitur yang ditambahkan untuk jurnal luar dari UTU yang kita langgan. Nah, mengingat kita akan menyukseskan visi misi UTU menjadi nomor 1 di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Artinya kita juga harus menambah literasi, baik literasi dosen, mahasiswa, untuk meningkatkan kompetensi di bidang literasi ini. Nah, begitu. Nah, selanjutnya di sini ada layanan daftar online. Daftar online yang ketika kita klik itu malah munculnya masih tetap home. Jadi ini bisa jadi bahan evaluasi bagi pengelola perpustakaan. Nah, bahwa menu daftar online ini tidak beroperasi dengan baik. Selanjutnya ketika kita cek pinjaman, malah yang muncul adalah masuk anggota perpustakaan. Ini mungkin suatu hal yang tidak sinkron ya di fitur ini. Jadi selanjutnya seperti yang Pak Iil sampaikan, ada penggantian buku, ada tata tertib. Nah, menurut saya menu tata tertib ini tidak hanya penggantian buku yang hilang, tapi seperti tata tertib bagaimana meminjam buku. Nah, tidak hanya penggantian buku yang hilang. Mungkin sudah dibahas di SOP. Kalau memang sudah, tidak perlu muncul lagi di sini tata tertibnya. Nah, di fitur hubungi kami, ketika kita klik, kontak information-nya ini Jakarta, Indonesia. Tidak yang harusnya itu Universitas Teguh Umar. Saya apa mungkin ini adalah yang memfasilitasi web ini, tapi menurut saya hubungi kami di sini adalah hubungi pengelola perpustakaan, sehingga permasalahan seperti yang Pak Muharir sampaikan tadi, itu layanan ketika mendaftar jadi anggota itu tidak bisa. Mohon maaf, tampilan saya dapat dilihat dengan baik ini? Dapat. Ya. Dilihat. Oke, jika memang dapat dilihat, saya rasa cukup sekian, Ibu Mirza. Mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan. Iya, terima kasih Terima Ibu kasih. Cut Irnaliana. Sekarang mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Ismurido. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Mirza atas kesempatan dan waktunya. Saya coba share screen. Nah, bisa sudah muncul ya, Ya, sudah Bapak Bapak. Ibu semuanya. Baik, pertama saya ingin mengomentari bahwa UTU di usianya yang masih sangat belia untuk tingkat instansi universitas, perpustakaan online ini sangat baik dan harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Dan fitur yang ditampilkan pun adalah fitur-fitur yang memang menjadi fitur di seluruh kampus. Tapi walaupun demikian, ada beberapa hal yang kami catat sebagai sebuah bahan evaluasi kepada kita semua. Pertama, itu dari segi bahasa. Fitur bahasa, kalau kita targetnya internasional, maka misalnya kita klik Al-Lughah Al-Arabiyah. Oke. Nah, ini sudah betul. Tetapi ketersediaan bahasanya itu hanya 3. Andai kata bahasanya diperbanyak, misalnya ada bahasa Cina,
ada bahasa Thailand atau bahasa yang lain, itu jauh lebih mendunia pustaka kita. Yang kedua, masukan dari kita juga bahwa seharusnya karena di sini menyediakan usul buku, kalau kita lihat di Pemustaka, ini kan ada usul buku. Maka seharusnya setiap kita buka web itu ada satu tempat yang buku-buku baru yang 1 minggu terakhir masuk. Sehingga para pengunjung itu tertarik buku apa saja yang menjadi buku terbaru di perpustakaan Tengku Umar. Maka mereka harus menambahkan fitur satu lagi tentang buku terbaru. Minimal 1 minggu atau 1 bulan terakhir yang masuk. Karena itu menjadi daya pikat, daya tarik bagi pengunjung perpustakaan. Yang ketiga, sebagai bahan evaluasi adalah konektivitas antar perpustakaan. Kalau kita lihat di beberapa negara, itu ada konektivitas antar kampus, antar pustaka kampus. Misalnya, saya klik misalnya di koleksi digital e-book. Kita klik misalnya bukunya Tarikhul Islam, Tarikhul Hadarah Al-Islamiyah. Buku itu tidak ada, kitab itu tidak ada di pustaka utuh misalnya. Tetapi pustaka utuh akan mengarahkan mahasiswa dan mahasiswi ataupun pengunjung untuk datang ke kampus yang lain. Nah, nanti dia tulis di situ misalnya di utuh tidak tersedia buku ini, not available, tetapi kunjungi pustaka misalnya Universitas Fulan. Artinya UTU itu punya konektivitas dengan beberapa kampus yang ada di Aceh, sehingga mahasiswa-mahasiswi yang ingin merujuk kepada jurnal buku-buku yang ada di satu kampus sudah mudah. Ketika dia klik di, misalnya katakanlah di Universitas Shah Fala misalnya tidak tersedia, ada tersedia di UTU. Jadi konektivitas ini harus dibangun, sehingga orang senang mengunjunginya. Yang menjadi catatan kita juga itu terkadang tidak ini kalau kita klik di sini, di mana letak bukunya misalnya kan, misalnya saya perbesar dulu. Ini misalnya kita mau cari buku, ditulis di P21. Ketika kita kunjungi tempat P dengan P21, itu bukunya sudah tidak tersedia. Artinya update informasi terhadap ketersediaan buku terkadang tidak muncul. Ini akan memperlambat kerja para pustaka, orang yang mengunjungi di situ untuk mencari kitab referensi dan kitab maraji. Nah, ini mungkin jadi masukan kepada pustaka utuh ke depannya. Selanjutnya, tidak ada fitur ketersediaan. Jadi, misalnya satu naskah kitab itu, katakanlah misalnya buku English book. Berapa dia punya buku? 5 buku punya 5X. Maka ke 5X ini, kalau ada yang pinjam, maka dia akan otomatis menjadi 4X. Begitu juga ketika dia tinggal satu, maka dia tidak bisa dipinjam, hanya bisa dibaca di tempat. Keterangan tentang berapa sisa buku, keterangan tentang kapan akan dikembalikan oleh si peminjam terakhir, karena bisa terdeteksi kan satu buku itu misalnya dipinjam selama 2 minggu, maka dia akan kembalikan tanggal ini, sehingga pengunjung itu bisa memprediksi kalau saya butuh buku ini, maka saya harus kembali ke pustaka setelah tanggal ini. Kenapa? Karena di informasi tentang ketersediaan buku itu sudah lengkap dia.
berapa X yang tersedia, kapan tanggal pengembaliannya, sehingga saya bisa meminjam buku tersebut, atau saya hanya bisa membaca di situ. Nah, tetapi dengan apa yang sudah ada ini secara umum, perpustakaan utuh itu sudah sangat baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada pengunjung. Mungkin Baik, itu beberapa masukan iya. dan selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Mirza. Iya, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu atas analisis dan evaluasinya terhadap bagaimana pelayanan publik berbasis digital, yaitu perpustakaan pada Universitas Teguh Iya. Umar. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.